Pagi itu, udara di sekitar kawasan industri musik Cilandak masih lembab setelah hujan dini hari. Embun tipis menempel di kaca mobil patroli kami ketika panggilan darurat. Masuk ke frekuensi, kemungkinan pembunuhan di studio Harmoni Nada. Korban pria dewasa, segera ke lokasi. Aku, Sersan Raffi, dan 2 anggota tim forensik langsung berangkat tanpa banyak bicara. Di dunia penyelidikan, pagi seperti ini biasanya tak membawa kabar baik. Studio Harmoni Nada berdiri di antara deretan ruko yang sebagian besar tertutup. Dari luar, bangunannya tampak biasa cat putih pudar, papan nama berdebu, dan pintu kaca besar dengan bekas sidik tangan di permukaannya. Tapi begitu kami melangkah masuk, hawa dingin bercampur bau besi dan listrik terbakar langsung menyergap hidung. Di ruang rekaman utama, suasana benar-benar kacau. Kabel berserakan di lantai, tumpahan kopi kering di meja mixing, dan di tengah semua itu, tubuh seorang pria tergeletak di dekat grand piano. Tubuhnya membujur tak bernyawa, dengan luka memanjang di sisi kepala, seolah dihantam benda tumpul dari jarak dekat. Aku sempat terdiam beberapa detik sebelum menarik napas panjang. Nama korban, menurut saksi pertama di tempat kejadian, adalah Rendra Mahesa, seorang produser musik ternama yang dikenal keras tapi jenius. Seorang pegawai kebersihan yang menemukannya pertama kali duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia terus menggumam, "Saya cuma mau bersihin lantai, Pak." Tapi dia sudah begitu waktu saya datang. Kami meminta petugas untuk menenangkannya. Sementara tim identifikasi mulai bekerja, cahaya lampu sorot forensik menyoroti bercak darah di karpet studio, membentuk pola acak seperti cat tumpah. Dari pola percikan, kami tahu korban sempat jatuh 2 kali sebelum akhirnya tak bergerak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan besar, hanya 1 kursi terbalik dan gelas pecah di dekat amplifier. Artinya, penyerangan mungkin terjadi secara tiba-tiba dari arah belakang. Aku mendekati meja mixer. Di situ, volume fader masih menyala, dan di layar komputer masih terbuka file proyek musik terakhir, nada terakhir, draft final. Ironis, pikirku. Lagu terakhir yang ia kerjakan sebelum hidupnya sendiri berakhir. Kapten Arman datang beberapa menit kemudian. Sosok berpengalaman, yang wajahnya sudah akrab dengan setiap bentuk kematian. "Lihat luka di sisi kepala," katanya singkat sambil berjongkok memeriksa korban. "Terlalu bersih untuk jatuh, tapi terlalu kasar untuk benda tajam. Cari benda berat di sekitar sini." Kami langsung memeriksa tiap sudut ruangan. Tak lama, salah satu teknisi menemukan mikrofon logam besar di bawah kursi. Bagian pegangannya berlumur darah kering. Bukti awal mulai terkumpul. Tapi pertanyaan juga bermunculan. Tidak ada tanda pencurian, dompet korban masih di saku ponsel di meja, artinya motifnya bukan materi. Seseorang membunuh Rendra karena alasan lain, sesuatu yang lebih pribadi. Di luar, langit mulai cerah, tapi di dalam studio itu, cahaya lampu tetap terasa dingin dan muram. Aku memandangi ruangan yang dulu mungkin dipenuhi musik dan tawa. Sekarang, hanya ada keheningan berat, suara kamera forensik, dan langkah kaki kami yang bergema pelan saat kami menutup tubuh korban dengan kantong hitam dan membawanya keluar. Aroma darah bercampur dengan bau logam dari alat musik masih menempel kuat di udara. Hari baru dimulai, tapi bogi kami. Penyelidikan panjang baru saja dibuka, dan studio musik itu kini berubah menjadi panggung gelap bagi sebuah tragedi yang belum kami pahami sepenuhnya. Mobil patroli. Kami berhenti tepat di depan studio Harmoni Nada, dan suara sirene perlahan mereda. Pagi sudah sepenuhnya datang, tapi kabut sisa hujan masih menggantung di udara, membuat setiap napas terasa berat. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar lokasi. Beberapa pekerja dari toko sebelah menatap dengan wajah penasaran. Begitu aku membuka pintu mobil, hawa lembab bercampur bau logam dari dalam studio langsung terasa. Ini bukan hanya tempat kejadian perkara, ini panggung sunyi tempat kematian memainkan nadanya. Kapten Arman turun dari mobil dengan langkah tenang tapi pasti. Sosoknya selalu membawa aura tegas, wajah keras tanpa ekspresi, dan pandangan tajam yang seperti menembus siapapun yang mencoba berbohong. Di belakangnya, tim identifikasi dan fotografer forensik sudah bersiap, membawa perlengkapan lengkap, kamera, sarung tangan, dan kantong bukti. Pastikan semua masuk sesuai protokol. Tidak ada yang disentuh sebelum difoto, perintahnya datar, tapi tegas. Aku ikut memasuki ruang utama. Lampu neon di lengket-lengket masih berkedip lemah, menciptakan ritme aneh di tengah keheningan. Suara langkah sepatu kami di lantai kayu yang basah gema, seperti hentakan drum pelan. Di tengah ruangan, tubuh Rendra Mahesa masih terbaring, tertutup setengah dengan kain putih. Tim forensik segera bekerja. Mereka memotret dari berbagai sudut,
mengukur jarak antara tubuh korban dengan piano, kursi, dan dinding ruangan. Aku menyalakan senter UV, menyisir area sekitar tubuh. Noda darah kecil terlihat di sisi kiri meja rekaman. Tanda, mungkin korban sempat berusaha bangkit sebelum akhirnya tumbang. Bagian luka di kepala ini kemungkinan besar akibat hantaman benda keras, bukan pisau atau senjata tajam, ujar Dr. Hadi, ahli forensik yang baru datang, sambil mengenakan sarung tangan lateks. Kalau lihat dari arah lukanya, pelaku berdiri di belakang korban, sedikit ke kanan. Ia menunjuk arah yang mengarah ke mikrofon yang kami temukan sebelumnya. Skenario awal mulai terbentuk di kepalaku. Serangan mendadak, tanpa peringatan, Kapten Arman berjongkok, mengamati bekas darah di lantai. Tidak banyak percikan, jadi pelaku mungkin hanya melakukan satu kali pukulan fatal, katanya pelan. Aku tahu, nada suaranya menandakan sesuatu. Ini bukan pembunuhan acak. Pelaku tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, aku berjalan ke ruang kontrol. Dinding dipenuhi busa peredam suara, membuat ruangan itu terasa seperti kotak tertutup. Di atas meja, komputer masih menyala dengan layar menampilkan program rekaman yang terbuka pada proyek. Berjudul Nada Terakhir, Draft Final. Di speaker, aku masih bisa mendengar sisa suara musik yang tergantung di udara. Harmoni yang terputus di tengah lagu, aku memperhatikan lebih detail. Di sadit meja, ada gelas pecah dengan sisa cairan coklat pekat. Mungkin kopi, mungkin sesuatu yang lain. Di bawahnya, bercak kecil berbentuk lingkaran, seperti tetesan darah yang jatuh dari jarak tinggi. Aku memotretnya, lalu menandainya dengan kartu bukti kecil bernomor 5 dari luar. Terdengar suara interaksi dengan saksi pertama, seorang pria paruh baya, petugas kebersihan yang menemukan korban. Saya cuma bersih-bersih, Pak. Jam 6 lewat dikit. Waktu saya buka pintu studio, lampunya masih nyala. Saya kira masih ada orang kerja lembur. Tapi pas saya lihat ke ruang rekaman, dia sudah begitu. Suaranya gemetar. Kapten hanya mengangguk pelan, sambil menulis catatan di buku kecilnya. Kami juga mulai mencatat waktu kematian. Sementara berdasarkan suhu tubuh dan kondisi darah, diperkirakan antara pukul 11 malam hingga 1 dini hari. Waktu yang cukup untuk pelaku melarikan diri tanpa saksi. Mengingat area ini sepi pada jam tersebut. Setelah semua bukti awal diamankan, Kapten berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Tempat ini tidak hanya studio, katanya lirih. Ini ruang kerja, ruang ambisi, dan mungkin juga ruang dendam. Aku hanya bisa diam. Dalam setiap kasus pembunuhan, tempat kejadian seringkali menyimpan cerita lebih banyak daripada saksi hidup manapun sebelum meninggalkan ruangan. Aku menoleh sekali lagi ke arah grand piano, tempat tubuh korban ditemukan. Di atas tuts putihnya, ada bercak darah kecil, menetes dari tangan korban yang menggantung. Satu nada, mungkin terakhir yang ia mainkan, masih menggema di kepala kami. Dan di saat itulah aku tahu, penyelidikan ini akan lebih dari sekadar mencari siapa pelakunya. Ini akan menjadi perjalanan menyingkap rahasia di balik harmoni yang patah. 1 jam telah berlalu sejak kami tiba di studio Harmoni Nada. Dan ruangan itu kini sepenuhnya dikuasai oleh tim penyidik. Setiap sudut disisir, setiap benda difoto, dan setiap tetes darah dikumpulkan untuk dianalisis. Namun, seperti biasanya dalam kasus yang rumit, kebenaran tidak pernah berdiri di tengah ruangan. Ia bersembunyi di detail kecil yang sering luput dari pandangan pertama. Aku mulai menelusuri sisi ruang rekaman. Tempat berbagai alat musik ditata rapi. Ada gitar listrik yang masih terhubung ke ampli, drum elektronik dengan noda kecil di pedal, dan piano hitam mengilap yang tampak terlalu bersih untuk tempat kejadian seperti ini. Tapi, sesuatu di atas piano menarik perhatianku, selembar notasi lagu yang terlipat dan robek di bagian bawah. Aku mengenakan sarung tangan lateks, lalu membukanya perlahan. Di atas lembaran itu, tertulis dengan tinta hitam, nada terakhir harus dibayar. Tulisan tangan itu tajam dan penuh tekanan, seperti ditulis oleh seseorang yang menahan emosi. Aku menatap Kapten Arman yang berdiri tak jauh di belakangku. Kapten, ini bisa jadi petunjuk, kataku sambil menyerahkan lembaran itu kepadanya. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalimat seperti ini, bukan pesan acak. Ini bentuk kemarahan. Kami segera mengamankan kertas itu dalam kantong bukti. Di bagian bawah lembar, tertulis sebagian not balok lagu yang terhenti di tengah birama. Seolah penulisnya tidak sempat menyelesaikannya. Mungkinkah korban menulis pesan ini sebelum tewas? Atau justru pelaku yang sengaja meninggalkannya? Di sisi lain piano, aku menemukan bercak kecil di tuts putih. Bukan darah, tapi jejak sidik jari berminyak, samar tapi cukup jelas di bawah cahaya UV. Petugas forensik segera mengambil sampelnya.
Kalau ini bukan milik korban, mungkin kita dapat pelakunya lebih cepat dari yang kita kira. Ucapku setengah berharap. Namun, semakin lama aku mengamati, semakin terasa bahwa studio ini bukan sekadar tempat kerja, tapi ruang pribadi yang syarat emosi. Di rak kayu dekat pintu, terdapat beberapa plakat penghargaan musik, semua bertuliskan nama Rendra Mahesa, tapi di salah satunya, ada tulisan tambahan dengan spidol hitam, tanpa Andra. Ini bukan apa-apa. Nama itu mulai muncul untuk pertama kalinya dalam penyelidikan. Andra, rekan produsernya yang disebat-sebat, sering berselisih dengannya soal kepemilikan lagu. Aku menunduk memperhatikan lantai dekat piano. Ada potongan kecil dari lembar musik lain, terselip di bawah pedal sustain. Saat kuambil, ternyata itu potongan bawah dari notasi yang sama, bagian yang hilang dari lembaran di atas piano. Jika disatukan, terlihat jelas bahwa lagu itu berjudul Nada Terakhir. Judul yang sama dengan file di komputer rekaman yang kami temukan sebelumnya. Keterkaitan antara semua elemen mulai tampak, lagu, pesan ancaman, dan korban yang tewas di tempat yang sama di mana lagu itu dibuat. Kapten, saya rasa ini bukan sekadar pembunuhan di tempat kerja, kataku lirih. Ini sesuatu yang sudah direncanakan dan berkaitan langsung dengan lagu ini. Arman hanya mengangguk pelan. Matanya tajam menyapu seluruh ruangan. Kalimat di kertas itu, nada terakhir harus dibayar, terdengar seperti pesan dendam. Kita harus cari tahu siapa yang merasa berhutang atau dikhianati oleh Rendra. Suara alat perekam forensik berhenti sesaat. Di ruang senyap itu, hanya suara tetesan air dari pendingin ruangan yang bocor terdengar jelas. Aku menatap sekeliling studio, dinding berlapis busa akustik, lampu kecil di sudut ruangan, dan alat musik yang kini menjadi saksi bisu dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselisihan profesional saat meninggalkan ruangan. Aku memandangi kembali piano hitam itu. Ada sesuatu yang aneh dari caranya berdiri di tengah ruangan, megah namun dingin. Di atasnya masih tersisa aroma logam samar, bukan dari alat musik, tapi dari darah yang sempat terciprat di ujung tuts. Musik seharusnya melahirkan keindahan, tapi di tempat ini, setiap nada seakan berubah menjadi pesan kematian. Dan dari pengalaman bertahan-tahan dalam penyelidikan, aku tahu, ketika sebuah kasus melibatkan musik, emosi, dan ego, maka melodi dendam biasanya berakhir dengan nada yang paling sunyi, kematian. Sore mulai turun ketika kami akhirnya menyusun garis besar awal dari kasus ini. Di dalam ruang rapat kecil di kantor kepolisian sektor selatan, udara terasa berat oleh aroma kopi dingin dan kertas laporan. Di tengga meja, foto-foto dari tempat kejadian tersebar, tubuh Rendra Mahesa, piano hitam, lembaran notasi lagu yang robek, dan mikrofon berlumur darah yang kini telah diamankan sebagai barang bukti utama. Kapten Arman berdiri di depan papan tulis putih, menatap semua foto itu, seperti sedang membaca simfoni dari keheningan. Dengan spidol hitam di tangannya, ia mulai menulis 3 nama besar di papan. 1 Dira Anastasia, penyanyi muda, artis baru di bawah label Rendra Bagas Putra, teknisi suara studio, dikenal temperamental, dan sering cekcok dengan korban Tria 2 Andra Prokoso, rekan produser. Mantan sahabat korban, kini berseteru karena hak cipta lagu. Aku menatap ketiga nama itu lama. Masing-masing memiliki motif yang mungkin tampak masuk akal, tapi dalam setiap penyelidikan pembunuhan, yang paling masuk akal, belum tentu yang paling benar. Dira Anastasia menjadi yang pertama kami panggil untuk dimintai keterangan. Gadis itu datang dengan wajah pucat, mata bengkak, seperti baru menangis semalaman. Ia masih mengenakan jaket denim biru muda, seolah belum sempat berganti sejak semalam. Di ruang interogasi, ia duduk dengan tangan saling menggenggam erat di pangkuan. Saya tidak tahu apa-apa, Pak, katanya lirih. Saya pulang jam 9 malam setelah latihan vokal. Waktu itu Rendra masih di studio. Katanya mau menyelesaikan mixing lagu saya. Aku memperhatikan gerak tubuhnya gelisah, tapi bukan defensif. Namun saat kami menyinggung tentang hubungan pribadinya dengan korban, ekspresinya berubah. Tatapan matanya turun ke lantai. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kapten hanya mencatat tanpa bertanya lebih jauh. Kami tahu, ada waktu yang lebih tepat untuk memecahkan keheningannya. Tersangka berikutnya adalah Bagas Putra, teknisi studio. Tubuhnya besar, wajah keras, dan ada bekas luka di pipi kirinya. Ia masuk ruang interogasi dengan langkah berat dan sikap menantang. Saya tahu kenapa saya dipanggil, katanya sambil duduk. Karena saya yang terakhir keluar malam itu kan, tapi saya nggak bunuh dia. Saya cuma benerin sistem listrik. Kami menanyakan soal sidik jarinya yang ditemukan di meja mixer dekat korban. Ia tertawa kecil.
Nada sinis terdengar jelas. Ya jelas ada. Saya kerja di situ tiap hari. Kalau semua sidik jari jadi bukti, kalian bisa tangkap seluruh tim studio. Nada suaranya memang keras. Tapi ketika kami menunjukkan hasil pemeriksaan, bahwa ada jejak darah kecil di bawah drum elektrik yang tidak cocok dengan korban, ekspresinya berubah seketika. Ia menelan ludah. Saya nggak tahu soal darah itu, ujarnya cepat. Mungkin dari orang lain. Malam itu saya nggak lihat siapa lagi selain Dira. Dia sempat balik lagi ke studio, pernyataannya menciptakan bayangan baru dalam penyelidikan, dan terakhir, ada Andra Prakoso. Saat kami mengunjungi rumahnya, ia tidak tampak terkejut melihat polisi datang. Pria berusia pertengahan 30-an itu menatap kami dengan mata tenang, nairis dingin. Di ruang tamunya tergantung foto-foto lama dirinya bersama Rendra, tersenyum memegang piala musik. Dua pria yang dulu membangun label kecil dari nol, sebelum keserakahan dan ego memisahkan mereka. Anda tahu Rendra Mahesa meninggal? Tanya Kapten Arman. Andra mengangguk perlahan. Saya sudah dengar dari berita. Tragis, tapi entah kenapa saya tidak kaget. Kenapa Anda bilang begitu? Ia menatap kami dengan senyum tipis. Karena dia membuat terlalu banyak musuh dengan caranya sendiri. Nada suaranya menimbulkan ketegangan di ruangan. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak membela diri. Dan ketika kami menyinggung soal lagu nada terakhir, wajahnya menegang sejenak sebelum kembali tenang. Itu lagu kami berdua, katanya singkat. Tapi dia yang mengklaim sepenuhnya. Jadi, kalau Anda mencari motif dendam, mungkin Anda sudah menemukannya. Malam itu, kami menyelesaikan laporan awal. 3 nama, 3 kisah, 3 kemungkinan arah penyelidikan. Tapi aku tahu, dari semua motif yang ada, dendam profesional yang bercampur emosi pribadi, seringkali menjadi racun paling mematikan. Sebelum meninggalkan kantor, aku menatap papan tulis itu sekali lagi. Di bawah setiap nama, Kapten menulis satu kata kunci. Dira Gives takut, Bagas Gives merah, Andra Gives terluka. Dan aku sadar, di antara 3 emosi itu, ada satu yang paling berbahaya. Karena seseorang yang terluka, seringkali tak ingin sembuh, ia ingin membalas. Hari ketiga penyelidikan dimulai dengan langit kelabu dan udara pengap. Di halaman belakang studio Harmoni Nada, beberapa anggota teknisi forensik sedang memeriksa sistem keamanan bangunan. Kami sudah punya daftar tersangka, tapi semuanya masih berdiri di atas dugaan. Kami butuh bukti konkret, dan dalam kasus seperti ini, rekaman CCTV seharusnya menjadi saksi paling jujur. Namun sejak awal, ada yang terasa janggal. Ketika kami memeriksa ruang kontrol keamanan di lantai 2 studio, monitor CCTV utama menampilkan layar biru dan lampu indikator perekaman mati. Kabelnya tersambung, tapi unit hard disk eksternal yang biasa menyimpan rekaman tidak ada di tempatnya. Hanya ada sisa debu di permukaannya, dan sepotong kabel putus yang tergantung seperti bekas dicabut paksa. Pelaku tahu sistem ini, gumamku, menelusuri jari ke sepanjang meja. Ini bukan pencurian biasa. Ia tahu mana yang harus diambil. Kapten Arman berdiri di belakangku, tangan bersedekap, matanya menyapu seluruh ruangan. Kalau sistem mati 2 jam sebelum kejadian, berarti ini kerja orang dalam, katanya pelan. Hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Tak mungkin orang luar tahu posisi harddisk ini. Teknisi keamanan kami, Fajar, mengetik cepat di laptopnya, mencoba memulihkan data dari jaringan internal. Ia berhasil menemukan log aktivitas sistem, tercatat bahwa rekaman terakhir berhenti pada pukul jam 22:57 malam. Tepat 3 menit sebelum sistem mendeteksi pemutusan daya manual. Tidak ada log login jarak jauh atau tanda peretasan digital. Seseorang benar-benar masuk secara fisik dan mencabut alatnya. Kami memeriksa lemari peralatan di belakang ruang kontrol. Di situ, ada jejak sepatu kotor dengan pola tapak khas jenis sepatu boot yang biasa dipakai teknisi studio. Bagas langsung muncul di pikiranku. Tapi aku tak ingin terburu-buru menuduh. Periksa semua rekaman cadangan, perintah kapten. Studio sebesar ini biasanya punya mirror drive atau backup di komputer produksi. Benar saja, di komputer ruang mixing kami menemukan folder tersembunyi bernama Sysarchive. Sebagian data berhasil dipulihkan, meski banyak yang rusak. Kami menatap layar dengan tegang saat potongan video dari jam 22:45 berhasil terbuka dalam rekaman itu. Terlihat Rendra berjalan sendirian menuju ruang rekaman sambil membawa map dan segelas kopi. Ia tampak lelah tapi fokus. Lalu, di menit berikutnya, bayangan seseorang melintas di belakangnya. Cepat, nyaris tak terlihat jelas karena posisi kamera jauh di atas. Hanya siluet gelap dengan hoodie hitam dan langkah berat. Beberapa detik kemudian, layar mendadak gelap total,
Aku dan kapten saling berpandangan. Siapapun dia, orang itu tahu titik buta kamera, ujarku, dan tahu kapan sistem akan mati. Tambah kapten, kami mencoba menganalisis bayangan itu dengan bantuan software peningkatan gambar. Tapi hasilnya tak lebih dari bentuk kabur. Namun ada satu hal yang mencolok. Di tangan kiri sosok itu tampak seperti membawa sesuatu yang panjang dan silindris. Bentuknya mirip mikrofon logam, benda yang sama dengan yang kami temukan berlumur darah di tempat kejadian perkara. Sementara kami berusaha mengurai potongan bukti, satu fakta baru muncul dari hasil pemeriksaan teknis. Kunci ruang kontrol tidak dirusak, tidak ada tanda paksa dari luar. Artinya, hanya orang yang memiliki akses resmi yang bisa masuk ke ruangan itu malam kejadian. Ketika laporan itu dibacakan, kapten menatap foto ketiga tersangka di papan investigasi. Dira, artis yang mungkin tak tahu soal sistem keamanan. Bagas, teknisi yang punya akses penuh ke ruang kontrol. Andra, produser set, juga memiliki kunci cadangan karena statusnya co-owner studio. 3 kemungkinan, 3 kunci, 3 motif yang berbeda. Tapi kini kami tahu satu hal pasti, seseorang sengaja memadamkan mata saksi elektronik agar tidak ada yang melihat apa yang terjadi malam itu. Sore, menjelang malam ketika aku berdiri di depan jendela ruang kontrol yang menghadap ke ruang rekaman. Di bawah sana, piano hitam, masih tertutup kain putih, diam, tapi seolah menyimpan rahasia yang tak mau dibuka. Dalam keheningan itu, aku sadar, pelaku bukan hanya ingin menghapus rekaman kejadian, tapi juga menghapus jejak dirinya dari seluruh memori tempat ini. Dan di dunia musik, tidak ada cara yang lebih kejam daripada mematikan suara sebelum lagu berakhir. Hari keempat penyelidikan dimulai dengan suasana yang lebih tegang dari sebelumnya. Kami sudah menemukan jejak darah yang tak cocok dengan korban, rekaman CCTV yang dimatikan dengan sengaja, dan kini kami butuh satu hal yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Keterangan yang jujur. Dira Anastasia dipanggil kembali ke kantor kepolisian pagi itu. Gadis muda berusia 23 tahun itu datang ditemani manajernya. Mengenakan sweater abu dan celana jeans, tanpa riasan seperti biasanya. Dari caranya duduk di ruang interogasi, punggung tegak, tangan menggenggam lutut, aku tahu ia sedang berusaha keras untuk terlihat tenang. Tapi mata itu tak bisa berbohong. Ada ketakutan yang tidak biasa di sana. Ruang interogasi dingin dan sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Kapten Arman duduk di seberang meja, sementara aku berdiri di sisi kanan, memperhatikan setiap gerak tubuhnya. Di tengah meja, ada segelas air putih yang belum disentuh. Dira, suara kapten terdengar datar, tapi lembut. Kami tidak akan menekan kamu. Kami hanya butuh kejujuran. Kami tahu kamu di studio malam itu. Kami tahu kamu sempat kembali setelah latihan. Dira menelan ludah. Tangannya menggenggam ujung sweater, menarik-narik benangnya tanpa sadar. Iya pak, katanya pelan. Saya memang sempat balik. Jam berapa? Mungkin sekitar 10:30. Saya baru ingat kalau dompet saya ketinggalan di ruang rekaman. Dan kamu lihat siapa di sana? Ia terdiam cukup lama. Pandangannya tak menatap kami, melainkan pada dinding putih di belakang kapten. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia menjawab. Saya dengar mereka bertengkar. Kau dengar siapa bertengkar? Tanyaku. Pak Rendra. Sama Pak Andra? Udara di ruangan itu mendadak berubah dingin. Aku bisa mendengar kapten menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya lagi. Kali ini lebih hati-hati. Kamu yakin itu suara Andra? Dira mengangguk pelan. Saya sering dengar suara mereka di ruang rekaman. Saya nggak salah dengar. Suara Pak Andra. Keras sekali waktu itu. Dia bilang sesuatu seperti, kamu pikir kamu bisa ambil semuanya dari aku? Lalu ada suara benda jatuh. Ia berhenti bicara sejenak. Matanya mulai berkokek-kokaka. Saya takut pak. Saya nggak berani masuk. Saya cuma ambil dompet saya dari meja luar dan langsung lari. Aku dan kapten saling bertukar pandang. Cerita itu masuk akal. Sesuai dengan waktu kematian yang diperkirakan sekitar pukul 11 malam. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Kenapa kamu tidak langsung melapor setelah tahu Rendra ditemukan tewas? Tanyaku perlahan. Dira menanduk. Saya takut dianggap terlibat. Lagi pula, saya punya alasan lain. Alasan apa? Ia menggigit bibir bawahnya, ragu-ragu. Lalu menjawab dengan suara hampir berbisik. Pak Rendra pernah janji akan bantu saya debut. Tapi sejak ada masalah sama Pak Andra, semua tertunda. Saya kira dia sengaja menghentikan proyek saya. Saya marah waktu itu, tapi saya nggak pernah berniat mencelakakan dia. Ada kejujuran di matanya, tapi juga rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Aku tahu ekspresi seperti itu, seseorang yang menyimpan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia ucapkan.
Kapten menutup buku catatannya. Baik Dira, untuk sementara, kamu bebas pulang. Tapi jangan keluar kota tanpa izin. Kami mungkin akan memanggil kamu lagi. Ketika Dira berdiri, suaranya bergetar. Pak, saya cuma mau bilang. Malam itu saya dengar sesuatu lagi sebelum pergi. Kami menatapnya, menunggu. Suara pintu ruang kontrol ditutup pelan. Lalu langkah kaki cepat menjauh. Saya kira cuma teknisi yang lembur. Tapi sekarang saya pikir mungkin itu bukan teknisi. Setelah ia pergi, ruangan terasa makin hening. Kapten duduk lama tanpa bicara. Matanya menatap foto Andra yang terpajang di papan kasus. Kalau Dira benar, katanya akhirnya, maka ini bukan sekadar pertengkaran. Ini konfrontasi terakhir. Aku menatap catatan di tanganku, tulisan tangan Dira yang gemetar, dan kalimat terakhir yang ia ucapkan terus bergema di kepalaku. Saya dengar suara pintu ruang kontrol ditutup pelan. Sebuah detail kecil, tapi dalam penyelidikan. Detail kecil sering menjadi pembuka menuju kebenaran besar. Dan aku tahu, mulai malam itu, kami tidak lagi berhadapan dengan sekadar kasus pembunuhan. Kami sedang menelusuri lagu dendam yang nadanya dimainkan dengan darah, kebohongan, dan rasa bersalah. Penyelidikan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih jelas di hari kelima. Kami duduk di ruang kasus, dikelilingi papan penuh foto, catatan, dan potongan bukti yang mulai membentuk pola. Setiap wajah di sana, Rendra, Andra, Dira, bahkan 2 teknisi studio, seperti menatap balik, seakan menantang kami untuk menemukan siapa yang sebenarnya berkhianat. Aku masih ingat aroma khas ruangan itu. Kopi dingin, kertas basah oleh tinta, dan rasa frustrasi yang menggantung di udara. Kapten Arman sedang menatap berkas laporan keuangan yang baru kami dapat dari label rekaman tempat Rendra dan Andra bekerja. Begitu dia membukanya, wajahnya mengeras. Lihat ini, katanya sambil menepuk lembaran kertas itu. Royalti, lagu Langit yang Retak. Nama Rendra tercantum sebagai pencipta tunggal. Tidak ada nama Andra. Di situ tertulis jelas. Komposer, Rendra Wijaya. Tapi, di catatan lama, draft lagu itu masih menunjukkan 2 nama. Rendra dan Andra. Ada perubahan yang terjadi sesudah lagu itu meledak di pasaran. Kami langsung menghubungi pihak label untuk memastikan. Manajer keuangan label, seorang pria paruh baya bernama Surya, datang siang itu dengan wajah tegang. Ia membawa laptop dan beberapa dokumen tambahan. Saya tidak tahu banyak, Pak, katanya. Tapi saya tahu ada perdebatan hebat antara Rendra dan Andra soal hak cipta lagu itu. Rendra bersikeras bahwa Andra hanya membantu aransemen, bukan pencipta. Dan bagaimana reaksi Andra? Tanyaku. Surya menelan ludah, pandangannya menurun. Dia marah besar. Katanya Rendra sudah menipunya. Kata menipu itu bergema di kepala kami. Dan dari saat itu, segalanya mulai tersambung. Kapten menunjuk kalender besar di papan kasus. Tanggal 12 Oktober, hari lagu itu rilis. 2 minggu kemudian, Rendra mati. Aku mengangguk pelan. Dan CCTV dimatikan malam kejadian. Orang yang tahu cara melakukannya hanya staf teknis dan Andra. Dia pernah jadi operator rekaman. Motifnya perlahan terbuka. Ini bukan sekadar konflik pribadi, melainkan pengkhianatan finansial yang menyulut amarah. Kami menemukan bukti tambahan dari email lama di laptop Rendra. Ada pesan dengan subjek, "Kau tahu, ini tidak adil," yang dikirim Andra 2 hari sebelum pembunuhan. Dalam pesan itu, Andra menulis, "Kau bisa ambil kredit, tapi jangan pikir aku akan diam. Semua orang tahu siapa yang menulis melodi utama. Jangan main api, Dendra. Api itu bisa membakar balik." Nada ancaman di kalimat terakhir tak bisa diabaikan. Sore itu kami memanggil Andra kembali untuk dimintai keterangan tambahan. Ia datang dengan wajah lelah, seolah tak tidur semalaman. Aku memperhatikan gerak tubuhnya, setiap detik terasa seperti permainan psikologis. Kapten tak membuang waktu. "Andra," katanya dengan nada datar, "kami sudah tahu tentang royalti lagu Langit yang Retak. Kami juga tahu, kamu sempat mengirim pesan ancaman pada Rendra." Andra menatap kami, pupil matanya menyempit. "Itu cuma emosi, Pak. Dia mencuri karya saya. Siapa yang gak marah? Dan kamu datangi dia malam itu?" tanyaku. Dia terdiam. Ruangan seolah berhenti bernafas. "Saya cuma mau bicara," katanya akhirnya. "Tapi, dia gak mau dengar. Dia malah bilang, saya gak pantas dapat sepeser pun." Kapten memajukan tubuhnya. "Lalu, apa yang terjadi?" Andra menunduk. Jemarinya saling menggenggam kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya dorong dia, suaranya pelan. "Tapi, dia masih hidup waktu saya pergi." Aku menatap Kapten. Itu bukan pengakuan penuh, tapi cukup untuk membuka pintu kebenaran.
Kami tahu benturan itu bisa jadi pemicu luka fatal di kepala korban, dan hasil forensik memang menunjukkan bahwa luka itu disebabkan oleh benturan keras, bukan senjata tajam. Namun, ada sesuatu yang masih belum cocok. Rekaman CCTV di luar studio memperlihatkan seseorang lain masuk setelah Andra pergi. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi langkahnya cepat, dan arah tujuannya sama. Ruang rekaman. Kapten berdiri dari kursinya. Matanya menatap papan kasus, seolah baru menyadari sesuatu. Kalau Andra bukan yang terakhir di sana, katanya perlahan. Berarti ada orang lain yang menyelesaikan apa yang Andra mulai. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Motif sudah kami temukan. Uang dan pengkhianatan, tapi siapa eksekutor akhirnya? Itu masih menjadi misteri yang harus diurai. Dan di dunia musik, seperti di dunia kejahatan, tidak ada nada yang benar-benar berhenti, hanya jeda sebelum kebenaran akhirnya dimainkan. Malam itu kantor kami tidak seperti biasanya. Lampu-lampu neon di ruang penyelidikan menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding yang dipenuhi foto-foto, potongan berita, dan bukti yang disematkan dengan pin merah. Aku duduk di meja, menatap hasil rekaman CCTV yang sudah dipulihkan oleh tim IT forensik. Rekaman itu buram, tapi cukup jelas menunjukkan siluet seseorang memasuki studio sekitar pukul 23.18, 8 menit setelah Andra pergi. Orang itu memakai jaket hitam, menunduk, membawa sesuatu di tangan kanannya, mungkin tas, atau alat musik. Tidak ada wajah yang bisa kami kenali, tapi ada satu hal kecil yang menarik perhatian. Pantulan lampu di pergelangan tangan kiri, seperti logam yang memantulkan cahaya. Sebuah jeleng, atau mungkin jam tangan. Kapten Arman berdiri di belakangku, menatap layar dengan dahi berkerut. Putar ulang, katanya. Perlambat di detik ke-43, aku lakukan. Dan di detik itu, saat bayangan orang itu menoleh sedikit ke arah kamera, tampak sesuatu yang tak asing. Helaian rambut pirang keemasan, samar tapi mencolok di antara gelap. Rambut seperti itu hanya dimiliki satu orang dalam daftar saksi kami, Dera Anastasia, namun kami tidak bisa langsung menuduh. Kami butuh kepastian. Maka malam itu juga, kami memeriksa kembali jejak digital Dira dari log GPS ponselnya. Ternyata sinyalnya sempat aktif di sekitar lokasi studio pada jam 23:15 menit, waktu yang sama dengan rekaman. Ia sempat mematikan ponselnya selama 30 menit, lalu menyalakannya kembali pada jam 23:45 menit. Setelah kemungkinan besar keluar dari lokasi, dia bohong, gumamku pelan. Dia bilang, hanya ambil dompet dan pergi. Tapi ponselnya masih di area studio hampir setengah jam. Kapten menghela napas panjang. Mungkin dia kembali. Mungkin dia dengar sesuatu setelah Andra pergi. Aku menatapnya. Atau mungkin dia menyelesaikan semuanya. Keesokan paginya, kami menjemput Dira di apartemennya di kawasan Cilandak. Ia tampak pucat ketika melihat kami datang, tapi tidak melawan. Di ruang interogasi, suasananya hening, seperti malam tanpa angin. Aku bisa mendengar suara detak jam di dinding, pelan tapi menghentak. Dira, kata Kapten lembut, kami punya rekaman. Kami tahu kamu datang kembali ke studio setelah Andra pergi. Tangannya gemetar di pangkuan. Saya cuma mau memastikan Rendra nggak apa-apa, katanya terbata. Kau melihatnya masih hidup, tanyaku. Ia menunduk, air matanya jatuh di meja logam. Iya, tapi dia berdarah. Dia minta tolong. Suara itu membuat ruangan terasa dingin. Aku bisa membayangkan adegan itu di kepalaku. Lampu studio yang temaram. Tubuh Rendra terbaring dengan darah menetes dari pelipis, dan Dira berdiri di sana, di antara rasa panik dan dendam yang membara. Saya panik, katanya lagi. Suaranya mulai pecah. Dia bilang semua ini salah paham, tapi saya ingat bagaimana dia hancurin mimpi saya. Dia janji bikin saya debut, tapi dia tipu saya juga. Dia pakai saya buat nutupin hubungan gelapnya dengan artis lain. Saya marah, Pak. Saya cuma dorong dia sekali lagi. Saya nggak sadar dia bakal nggak bangun lagi. Tangisnya pecah. Tapi pengakuan itu sudah cukup. Luka kedua di kepala korban memang berasal dari pukulan dengan benda tumpul ringan, sesuai dengan hasil forensik yang tidak cocok dengan benturan pertama saat perkelahian dengan Andra. Dua luka berbeda, dua pelaku berbeda. Andra hanya membuat Rendra jatuh. Tapi Dira, dia memastikan Rendra tidak akan pernah bangun. Kapten menatapku lama, sebelum akhirnya menutup buku catatannya. Kasus ini bukan cuma tentang royalti lagu, katanya pelan. Ini tentang ambisi, pengkhianatan, dan cinta yang membusuk di balik popularitas. Aku menatap papan kasus, yang kini tampak lengkap. Foto Dira dan Andra berdampingan di bawah garis merah tebal bertuliskan, tersangka.
Sedangkan di tengah papan, foto Rendra dengan senyum dalam poster promosi lagu Langit yang Retak seakan menatap kami dengan sinis. Seolah tahu semua ini akan terjadi saat Dira dibawa keluar ruangan. Ia berhenti sejenak di ambang pintu dan berbisik, "Saya cuma mau dia dengar lagu saya." Sekali saat tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang menggema. Dan ketika pintu ruang interogasi tertutup, aku sadar, di dunia musik, kadang bukan nada yang membunuh, tapi ego di baliknya. Hari itu langit Jakarta berwarna abu-abu, seperti menyimpan sisa badai yang belum selesai. Di halaman belakang kantor kepolisian, kendaraan taktis, dan beberapa mobil patroli sudah berbaris rapi. Pagi yang biasanya diisi dengan rutinitas administratif, kini berubah menjadi momen penentuan. Penangkapan Dira Anastasia, tersangka utama dalam kasus pembunuhan Rendra Wijaya. Aku berdiri di samping Kapten Arman, mengenakan rompi taktis dan membawa map berisi surat perintah. Angin membawa aroma hujan dan debu jalanan. Di balik kaca helm pelindung, aku bisa melihat refleksi wajah-wajah rekan penyidik, tegang tapi penuh tekad. Tak ada yang bicara banyak. Semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Apartemen Dira berada di lantai 5, sebuah gedung modern di Cilandak. Kami tiba sekitar pukul 9 pagi. Lorong gedung sunyi, hanya terdengar dengungan pendingin udara dan langkah sepatu kami yang teratur. 2 petugas bersiaga di tangga darurat, sementara tim utama bergerak menuju pintu 5 bukaan diafragma. Ketika kami mengetuk, tak ada jawaban. Kapten memberi aba-aba. 1, 3. Pintu didobrak. Bunyi hentakan keras memecah keheningan, disusul debu kayu beterbangan. Kami masuk. Dira sedang duduk di depan piano putih, mengenakan kaos longgar dan celana hitam. Tangannya berhenti di atas studs saat melihat kami. Di hadapannya, laptop terbuka menampilkan jendela aplikasi audio, rekaman lagu yang belum selesai. Ia menatap kami dengan mata merah, seolah tidak tidur semalaman. Dira Anastasia, kata Kapten tegas. Kami dari kepolisian. Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Rendra Wijaya. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya memejamkan mata perlahan. Saya tahu kalian akan datang, bisiknya. Boleh saya dengarkan lagunya dulu sampai habis? Kapten memandangku, lalu mengangguk singkat. Musik itu mulai terdengar. Melodi lembut piano yang penuh kesedihan, disertai suara Dira bernyanyi pelan, lirih, namun jujur. Langit yang retak, menyimpan janji yang tak sempat ditepati. Suara itu membuat ruangan terasa dingin. Tak ada yang bergerak sampai lagu berakhir. Setelahnya, 2 petugas mendekat dan memasangkan borgol di pergelangan tangannya. Dira tidak menolak. Ia hanya menunduk, air mata menetes tanpa suara. Di mobil tahanan, sepanjang perjalanan menuju kantor, aku duduk di kursi depan. Dari kaca spion, aku bisa melihat Dira menatap keluar jendela, Jakarta yang sibuk berlari di balik kaca, kontras dengan kesunyian dalam mobil. Sesampainya di kantor, Kapten langsung mengadakan konferensi pers. Kamera wartawan berderet di aula depan. Lampu kilat bertubi-tubi menyala saat ia berbicara di podium. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, termasuk pemeriksaan forensik, digital, dan keterangan saksi, kami menetapkan Dira Anastasia sebagai tersangka pembunuhan terhadap Rendra Wijaya. Motifnya terkait konflik pribadi dan profesional antara korban dan pelaku. Aku memperhatikan wajah Dira di balik kaca ruangan tahanan sementara. Ia duduk diam, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Sesekali, ia memejamkan mata dan menunduk, seolah mendengar kembali lagu yang ia mainkan tadi pagi. Kasus ini menutup satu bab panjang yang melelahkan, tapi setiap kami di tim penyidik tahu, kebenaran, meski berhasil diungkap, tak selalu menghadirkan kelegaan. Sore itu, aku kembali ke studio musik tempat semuanya bermula. Pintu ruang rekaman masih berbekas garis polisi kuning. Aroma pernis kayu dan sisa darah yang mengering bercampur menjadi bau yang sulit dijelaskan. Di atas meja, ada lembaran not balok yang tertinggal. Judulnya Langit yang Retak Demo 2, dengan catatan tangan Rendra di sudut. Lagu ini tentang perpisahan yang tidak selesai. Aku memandangi tulisan itu lama. Angin dari ventilasi berdesir pelan, membuat pita kaset di rak bergetar ringan, seolah studio itu masih menyimpan gema dari malam pembunuhan. Di dunia musik, setiap lagu punya cerita. Tapi di studio ini, cerita itu berakhir bukan dengan nada tinggi, melainkan dengan sunyi. Sunyi yang menandai berakhirnya nyawa, karier, dan cinta yang hancur di antara denting piano dan ambisi yang terlalu keras. Kapten memanggilku dari luar. Ayo pulang, katanya. Kasus selesai. Aku menatap sekali lagi ruangan yang kini hanya berisi bayangan masa lalu. Lalu menutup pintunya perlahan, dan di balik garis polisi,
yang kini akan segera dicabut. Aku tahu, studio musik itu akan selalu menyimpan satu lagu yang tak akan pernah dirilis. Lagu kematian yang dimainkan dengan nada dendam.